Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahja Basulbar, NPM 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah alih wahana cerpen Membunuh Mini karya Aan Mansur terhadap naskah drama. Singkat cerita, cerpen ini menceritakan hubungan terlarang atau hubungan di luar nikah seorang pembantu dengan majikannya, yaitu Erwin, sebagai seorang direktur. Akibat dari hal tersebut membuat si pembantu itu atau si Mini hamil di luar nikah. Namun dengan keadaan seperti itu malah membuat Erwin panik karena dia terlalu gengsi apabila untuk menikahi Mini, sementara dia seorang direktur, Mini seorang pembantu. Agar hal tersebut tidak mengganggu kehidupannya, muncul ide untuk membunuh Mini. Erwin menyuruh Siki untuk membunuh Mini dan membuangnya ke sungai. Siki pun melakukan hal tersebut. Namun di luar dugaan, bukannya Siki membuang ke dalam sungai, malah Siki membawanya ke dalam hotel. Hal tersebut karena Siki ingin mengamankan Mini, tidak ingin membunuhnya, karena Siki juga memiliki rasa yang sama, yaitu cinta kepada Mini. Yang pertama ada penulis dan karyanya, yaitu Aan Mansur atau Martan Aan Mansur, lahir 14 Januari 1982, Bone, Sulawesi Selatan. Keseharian Aan Mansur diisi sebagai pustakawan di Kata Kerja, mengisi ceramah, diskusi, pelatihan, dan seminar-seminar. Aan Mansur pun sesekali dijadikan dewan juri oleh penyelenggara kegiatan menulis. Selain itu, Aan Mansur bekerja sebagai relawan komunitas Inunawa di Makassar. Karyanya selain sajak, ya juga menulis prosa dan esai. Buku-bukunya yang sudah terbit antara lain Hujan Rintih-Rintih pada tahun 2005, Perempuan Rumah Kenangan pada tahun 2007, Aku Hendak Pindah Rumah pada tahun 2008, Cinta Yang Marah pada tahun 2019, pada tahun 2009, Tokoh Yang Melawan Kita dalam Satu Cerita pada tahun 2012, Sudahkah Kau Memeluk Dirimu Hari Ini pada tahun 2012, Kukila pada tahun 2012, Kepalaku Kantor Paling Sibuk di Dunia pada tahun 2014, dan Melihat Api Bekerja pada tahun 2015. Suroso pada tahun 2015 menyebutkan, apabila dipilah menjadi struktur fisik dan batin, naskah drama terdapat unsur fisik, yaitu berupa tokoh, alur, latar, dialog, dan teks samping. Sedangkan struktur batinnya adalah tema dan amanat. Selanjutnya ke pengertian alih wahana. Alih wahana mencakup kegiatan pemindahan satu jenis karya sastra ke dalam jenis karya sastra lain. Alih wahana dalam cerpen ke dalam bentuk naskah merupakan salah satu wujud dari transformasi serta apresiasi karya sastra. Menurut Sapadi Djoko Darmono menyatakan setidaknya ada dua istilah pengertian wahana, yaitu pertama, wahana adalah medium yang dimanfaatkan atau dipergunakan untuk mengungkapkan sesuatu. Kedua, wahana adalah alat yang membawa atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke satu lain. Seperti itu. Selanjutnya
Langsung ke pembahasan alih wahana cerpen Membunuh Mini terhadap naskah drama. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Di dalam cerpen terdapat 5 tokoh, yaitu ada Erwin, Mini, Siki, resepsionis, dan supir taksi. Namun di sini saya demi memperjelas kehidupan Erwin, saya memasukkan tokoh tambahan, yaitu asisten Erwin. Nah, selain memasukkan asisten Erwin, saya juga menghilangkan adegan atau tokoh resepsionis. Nah, selanjutnya penokohan. Erwin adalah seorang laki-laki muda yang sukses dengan jabatan sebagai direktur. Namun, sebagai direktur membuat Erwin memiliki gengsi yang tinggi. Terlebih lagi membuat Erwin menjadi lelaki yang tidak bertanggung jawab dan menjadikannya seorang pembohong. Yang kedua, Mini. Itu Mini adalah gadis cantik yang baru seminggu bekerja di rumah Erwin sebagai pembantu. Mini merupakan perempuan yang lugu, baik, dan penurut. Yang ketiga, Siki. Siki merupakan perjaka yang bekerja sebagai sopir pribadi Erwin. Siki memiliki pribadi yang baik, pintar, dan terkadang penurut pula. Yang keempat, supir taksi, yaitu orangnya baik. Yang kelima ada asisten. Asistennya bekerja sebagai asisten pribadi Erwin di kantornya, yang perhatian atas jadwal Erwin yang sibuk di kantor. Yang kedua ada alur. Alur di naskah drama maupun di cerpennya sama, yaitu alur maju. Hanya saja di sini saya menceritakan kehidupan sehari-hari Erwin sebagai seorang direktur. Di sini saya menambahkan kejadian awal kenapa konflik itu bisa terjadi. Kejadiannya yaitu keseharian Erwin yang bekerja di kantor sebagai direktur dan kehidupan di rumahnya dengan pembantu dan supirnya. Di keseharian itu Erwin merasakan jatuh cinta terhadap Mini. Namun jatuh cintanya membuat dia gelap mata. Dia melakukan hal-hal di luar nikah dengan Mini. Selang beberapa bulan Mini hamil. Namun Erwin tidak ingin bertanggung jawab karena dia malu, karena Mini seorang pembantu sementara dia seorang direktur. Karena hal tersebut, Erwin berinisiatif untuk membunuh Mini. Dia menyuruh Siki untuk membunuhnya. Jadi alurnya maju. Yang ketiga ada latar. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat ada di kamar, depan rumah, dalam mobil taksi dan mobil Erwin, hotel, dan depan pintu kantor. Nah, di dalam naskah penulis menambahkan tempat di ruang tamu, ruang belakang rumah, dan ruang kerja Erwin di rumah, dan ruang kerja Erwin di kantor. Selanjutnya ada latar waktu. Di dalam cerpen terdapat 2, yaitu pada saat malam hari dan pagi hari. Nah, di dalam naskah saya menambahkan pada waktu sore hari. Yang selanjutnya yang keempat ada dialog. Dialog merupakan percakapan antara 2 tokoh atau lebih.
di dalam naskah ini menggunakan percakapan atau bahasa sehari-hari seperti pada umumnya. Selanjutnya ada teks samping. Menurut Suroso, teks samping adalah teks yang memberikan informasi tentang tokoh, waktu, suasana pentas, musik atau suara, keluar masuknya aktor, kelas lemahnya dialog, dan perasaan tokoh. Pada saat pengalihan drama ke dalam pengalihan cerpen ke dalam naskah, penulis menambahkan informasi berupa keluar masuknya aktor, kelas lemahnya dialog, keterangan penutupan dan pembukaan tirai. Selanjutnya ada tema. Tema atau ide gagasan yang muncul dari pembuat karya sastra. Adapun tema dari cerpen dan naskah ini yaitu pengkhianatan. Hal ini terjadi ketika Erwin berbohong kepada Minnie yang berjanji akan menikahinya, namun malah ingin membunuhnya. Yang terakhir ada amanat. Amanat yang ingin disampaikan adalah hidup harus penuh dengan tanggung jawab, dan membunuh seorang apapun masalahnya tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Uang dan jabatan dapat membutakan mata seseorang. Oleh karena itu, hidup haruslah seimbang, dan janganlah hidup di dunia kalau memang hanya untuk itu saja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.